Shalom dan selamat malam, jemaat yang terkasih. Pada malam hari ini, kita akan bersama-sama mengawali masa raya Paskah melalui rangkaian ibadah Rabu Abu. Di dalam ibadah Rabu Abu ini akan dilakukan ritus penorehan abu. Untuk lancarnya bagian ini, maka akan dimulai dari jemaat di bagian A yang sederetan dengan bangku penatua, kemudian bagian B, C, dan D. Yang maju ke depan adalah jemaat, akan dimulai oleh jemaat yang duduk di paling belakang. Jadi nanti jemaat akan maju ke depan melalui ubin yang berwarna merah dari bagian tengah. Ya, jadi dari belakang kemudian maju untuk kemudian mengikuti ritus penorehan abu. Setelah itu akan kembali ke lorong yang kiri dan yang kanan. Demikian yang kami sampaikan. Marilah kita mengawali ibadah pada malam hari ini. Rapuh dan fana, itulah kita. Dalam kerapuhan dan kefanaan, Sang Kasih memanggil kita dengan lembut. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Dengarkan suaranya, sambutlah undangannya, masuklah menghadap Dia. Jemaat diundang bangkit berdiri. Sungguh lembut Tuhan Yesus.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Umat terkasih, Rabu Abu menandakan dimulainya masa Raya Paskah. Di dalamnya kefanaan dan keberdosaan diri direfleksikan. Kita pun dipanggil untuk bertobat dan hidup dalam kesalehan. Namun kesalehan bisa palsu. Oleh karenanya kita perlu terus menyelidiki diri dan berupaya untuk dapat menghidupi kesalehan yang sejati. Ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kita memerlukan bimbingan Tuhan untuk mengiringi. Maka berilah diri dituntun Sang Ilahi agar kehendaknya yang terus dihidupi. Sehingga ku selalu
Mari kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan di malam ini, memulai masa Prapaskah dalam peribadatan Rabu Abu di malam ini. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami semakin mengerti akan firman Tuhan, supaya hati kami terbuka menyambut firman-Mu, dan hidup kami dipenuhi dengan tindakan-tindakan yang baik, yang seturut dengan kehendak-Mu, yang Kau anugerahkan kepada kami ketika firman Tuhan menerangi hati kami. Hadirlah bersama kami Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Kami naikkan doa ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat 12. Kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat 12. Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah, katanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih sibuk dengan urusanmu, dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang kukehendaki, hari untuk orang merendahkan diri dengan menundukkan kepala seperti geladah, membentengkan kain karung dan abu sebagai alas tidur. Itukah yang kusebut puasa, hari yang disukai Tuhan. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan dipulih dan dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu
dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang-orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 20b sampai dengan pasal 6 ayat 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 20b sampai dengan pasal 6 ayat 10. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu perkenanan aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kesukaran, dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga dan kelaparan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan baik di tangan kanan maupun di tangan kiri. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu ternyata orang benar, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak berpunya sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, kemudian dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik.
Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun, kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan mencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam ini ibadah Rabu Abu kita bertemakan kesalehan sejati. Dan masa Prapaskah biasanya kita kenal dengan ada puasa Prapaskah ya. Apakah ada yang sudah mulai berpuasa? Puasanya gimana gitu ya, bingung ya. Ada 2 hari dalam masa Prapaskah yang sebetulnya masuk dalam kategori wajib dalam tradisi gereja barat untuk dilakukan puasa. Yang pertama adalah hari Rabu Abu, yaitu hari ini. Dan yang kedua adalah Jumat Agung. 2 hari itu menjadi hari yang paling wajib untuk seorang Kristen melakukan puasa Prapaskah. Terus hari-hari yang lain bagaimana? Ya kalau bisa dilakukan lebih baik. Hari Minggu tapi tidak berpuasa. Kenapa? Hari Minggu kan hari kemenangan. Peringatan akan Paskah kan selalu di hari Minggu. Maka ada 40 hari puasa Prapaskah. Dan kalau sudah mulai dilakukan baik, kalau belum dan mau mencoba juga itu baik. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Bacaan Alkitab kita aja bilang jangan berpuasa, yang terus kemudian ketika berpuasa muram gitu ya, nanti kelihatan kalau berpuasa gitu ya. Nah, ini yang menjadi peringatan bagi kita. Kesalehan yang sejati sebetulnya memang tidak pernah diukur dengan seberapa rajin kita berpuasa, seberapa rajin kita melakukan sesuatu hal yang kelihatan oleh orang banyak. Kesalehan yang sejati yang menjadi awal dari masa Prapaskah tahun ini, kita diingatkan dengan satu pertanyaan. Orang saleh itu dalam bayangan kita seperti apa sih? Orang saleh itu orang yang hidupnya bagaimana? Ada orang yang barangkali melihat, kalau dia rajin menghidupi ritus-ritus yang ada dalam kekristenan, puasa, bersedekah, maka dia menjadi orang yang saleh. Kalau dia rajin ikut dalam pelayanan, maka dia adalah orang yang saleh. Kalau dia rajin mendoakan,
membuat ibadah dalam keluarga, maka dia adalah orang yang saleh. Betul, orang saleh bisa memulai dan mengajak, mengundang orang-orang di sekitarnya untuk melakukan hal-hal tadi. Tapi hal-hal tadi bukanlah gambar orang saleh. Kenapa? Karena kesalehan itu tidak dilihat dari puasanya, sedekahnya, atau ketika banyak orang memuja dia sebagai orang yang sudah melakukan ini dan itu. Kesalehan bukanlah sesuatu yang dilihat oleh mata manusia. Maka jangan heran ketika kita mengenal istilah serigala berbulu domba yang turut masuk dalam komunitas orang percaya. Bulunya seperti domba, tapi kelakuannya seperti serigala memangsa domba-domba yang tidak menyadari di depannya ada serigala. Dan ini membuat kita kadang harus berhati-hati. Kalau kita mendengar, orang saleh, kalau kamu jadi saleh kamu harus begini, harus begitu, hati-hatilah. Bacaan leksionari pada hari ini mengajak kita melihat ketika Nabi Yesaya beraudiensi dengan Allah. Yang dikatakan Allah bukan puasa yang memang sudah dilakukan oleh orang Israel gitu ya. Bukan puasa seperti yang sedang dilakukan oleh orang Israel yang menjadi puasa yang menyenangkan hati Allah. Nah, ini balik ke puasa lagi. Memang puasanya orang Israel bagaimana? Mereka ketika berpuasa, kita kenal ada puasa 40 hari gitu ya. Puasa Daniel, puasa-puasa yang menggunakan tokoh-tokoh Alkitab. Puasa orang Israel itu ketat sekali. 1 kali makan sehari. Dan hanya 1 kali. Jadi di pagi itu makan, sampai besok pagi baru makan. Ada juga yang di pagi itu makan, 7 hari lagi baru makan. Ada yang pagi itu makan, 40 hari lagi baru makan. Tidak makan, tidak minum. Kenapa mereka bisa lakukan itu? Jangan lupa orang Israel melewati masa-masa mengembara di padang gurun. Ada makanankah di padang gurun? Ya mereka aja sampai marah kan sama Tuhan, meminta roti dari surga, meminta daging begitu kan. Maka kita kenal kisah mana dan kisah burung puyuh yang terbang rendah di atas gurun pasir, coba. Supaya dagingnya bisa, jadi burung puyuhnya ditangkap dan dagingnya dimakan oleh orang Israel. Sebegitu pusingnya hidup di gurun, sehingga puasa itu dilakukan ya jadi dalam situasi yang berat sekali. Dan kalau kita bayangkan apakah kita di Indonesia mungkin untuk puasa dengan cara seperti itu? Ya harus dicoba dulu sih Bapak Ibu ya. Mungkin kalau dicoba bisa, kalau nggak pernah dicoba ya susah. Tapi bukan puasa yang itu yang menyenangkan hati Allah. Apakah ada yang salah dengan cara puasanya? Bukan caranya. Tapi puasa itu ketika dilakukan dan ketika mereka orang-orang Israel berpuasa dan tidak ada bedanya. Seperti mereka tidak berpuasa, masih bisa bertikai dengan orang lain, melakukan tindak kekerasan kepada pihak lain. Puasanya jadi tidak ada faedahnya. Tidak berguna. Apa yang dipuasakan?
apa yang ditahan. Nafsu makan saja yang ditahan. Tapi bukan laku rohani yang dilakukan, bukan disiplin rohani yang dilakukan. Dan ini masih berkaitan dengan khotbah minggu kemarin. Disiplin rohani yang dimiliki oleh orang percaya secara sederhana kita selalu temukan dalam masa-masa prapaskah. Doa, puasa, membaca firman Tuhan. Tapi secara khusus, kalau kita diajak untuk melihat disiplin rohaninya, apakah cuma masalah menahan lapar dan haus? Ternyata tidak. Tidak seperti itu. Karena masalah menderita, itu tuh di masa lampau dan masa kini tetap. Pada masanya ada masa derita. Setiap orang akan mengalami masa derita. Itu Paulus saja mengalami kok. Padahal kan masa Nabi Yesaya dan masa Rasul Paulus jauh sekali ya. Paulus pun juga bisa mengalami derita kok. Maka dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, keras sekali dia mengatakan, harusnya kau membuka hatimu untuk menerima damai Kristus. Karena kalau kemudian tampak seolah-olah jadi saleh, tapi dalam hatinya tidak ada damai Kristus, dan menggunakan alasan menderita untuk kemudian mencelakai orang lain, apa gunanya? Apa gunanya berpuasa, berdoa, yang ditunjukkan dan dilakukan? Itu bukan kesalehan, itu hanyalah tirai saja untuk menutupi sesuatu yang lain. Tirai-tirai yang kemudian membuat kita tidak berani datang secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Datang dengan seutuhnya, dengan segala kelemahan, keterbatasan kita. Membuat kita juga akan susah untuk bisa berkata, kasihani aku ya Tuhan. Kenapa? Karena kita menggunakan tirai yang cukup tebal. Atau gambaran lain, kita menggunakan topeng, tapi nggak cuma satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 20 topeng. Sehingga kita nggak mengenal lagi muka asli kita seperti apa, jati diri kita seperti apa, dan di situ kita kehilangan kesalehan yang sejati karena kita tidak berani datang kepada Tuhan dengan keterbatasan kita, keseluruhan hidup kita, dan menggunakan topeng-topeng supaya tampak saleh, tampak benar. Tapi ya itu cuma topeng, hanya untuk menutupi diri kita yang barangkali kita nggak berani bercermin. Jadi kita tutupi pakai topeng-topeng yang tampak lebih cantik, lebih tampan, supaya kita berani melihat cermin itu. Tapi apakah yang kita lihat di sana diri kita yang sejati? Tidak. Kita melihat yang ideal bagi kita, tapi bukanlah diri kita. Dan ketika kemudian kalau gitu saya mau membuka semuanya secara instan, percayalah, di situ kita sedang menyangkal diri. Menyangkali bahwa itu bisa kita lakukan. Kenapa? Kita nggak bisa ngomong, kita mau membuka, tapi bukanya kapan sih? Hari ini bilang, nanti malam belum tentu dibuka kan? Belum tentu berani buka sendiri. Belum tentu dengan berani memang melihat dirinya sendiri.
Karena kita selalu merasa kita perlu bergerak cepat, jadi cepat. Ketika diingatkan untuk mengaku dosa, cepat mengaku dosa, cepet-cepetan sampai terburu-buru, sampai-sampai yang dilakukan bukan pengakuan dosa, hanya pengakuan saja, tapi tidak sungguh-sungguh mengaku dosa. Tidak sungguh-sungguh datang. Bacaan Injil kita pada hari ini mengajak kita melihat justru dalam kacamata yang berbeda. Gambaran sederhana tentang mengamalkan kesalehan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Misal, Matius 6 ayat 3, namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Dilanjutkan ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Menggambarkan apa? Menggambarkan tindakan sederhana yang dilakukan, tapi pelan-pelan. Kalau kita biasa memberikan sesuatu dan orang tahu, mudah gak sih memberi dengan sembunyi-sembunyi? Ya, saya bersyukur bahwa di tengah kehidupan dan budaya Gereja Kristen Indonesia, kita sudah terbiasa dengan ketika ada pemberian persembahan syukur begitu ya, ditayangkan namanya siapa, NN gitu kan. Itu salah satu cara yang sebetulnya menolong kita untuk belajar memberi dengan tersembunyi. Ya kadang terus ditambah wilayah berapa gitu ya, tapi kan tidak kemudian semua orang kenal gitu, oh itu orang itu wilayah berapa sih gitu kan. Ya kebetulan aja mungkin yang di wilayah tahu, tapi wilayah lain nggak tahu gitu. Tapi itu cara untuk slowing down, menahan diri untuk berjalan lebih lambat. Kadangkala ritme hidup kita ini kita paksa melaju terlalu cepat. Dan kita paksa Tuhan melaju secepat yang kita mau. Kita paksa Tuhan, Tuhan saya sudah memberikan ini untuk Tuhan, saya memberikan persembahan diri saya, waktu saya, tenaga saya, materi saya, kapan Tuhan balas? Baru ngasih hari ini, sejam setelah ngasih udah tanya sama Tuhan. Bisa terjadi? Bisa. Baru mau ngasih, udah tanya dulu, nanti kalau saya kasih dapat apa Tuhan dari kamu? Kita maunya melaju cepat, sampai mendapatkan yang instan. Tapi belum melakukan apa-apa. Kita sudah minta dulu, dan minta terus. Sedangkan belajar untuk mengerti kesalehan, kita diajak untuk slowing down. Melambat dulu sejenak. Masa Prapaskah menjadi masa kita diajak untuk melambat. Tapi memang penderitaan itu menjadi berat ketika segalanya berjalan dengan lambat ya Bapak Ibu ya. Makanya kita mau cepat. Supaya cepat melewati derita, supaya cepat menemukan janji Tuhan di ujung sana. Tapi tidak berjalan seperti itu. Untuk jadi orang yang benar-benar bertumbuh dan saleh di dalam Tuhan. Kita diminta untuk sedikit menyadari ada masanya kita harus melambat. Melambat untuk berjalan sesuai waktunya Tuhan. Dan ini yang jadi pertanyaan untuk diri kita. Selama ini, waktu Tuhan itu cepat atau lambat Bapak Ibu? Buat kita. Wah lambat banget ya. Saya sudah berjuang 5 tahun, 10 tahun, Tuhan enggak tolong. Wah lambat sekali waktunya Tuhan.
Beberapa waktu lalu saya sempat mengunjungi seorang teman dari istri saya. Mereka menikah 9 tahun lalu dan baru tahun ini mendapatkan anugerah Tuhan dalam diri seorang anak. Dan percayalah, buat mereka itu kejutan, karena di titik mereka mendapatkan anak itu, mereka sudah sampai di titik terserah Tuhan. Dikasih ya puji syukur, enggak ya puji syukur. Mereka melambat sedemikian rupa untuk sampai mengatakan terserah. Toh seperti ini juga Tuhan sudah tolong dan sertai. Dikasih ya puji syukur, enggak ya puji syukur. Dan lucunya, kehamilannya baru ketahuan ketika sudah 3,5 bulan. Dan waktu mengandung, mama si bayi masih sempat mengonsumsi obat-obatan yang cukup keras. Obat sakit kepala yang bukan cuma sekedar paracetamol begitu ya. Katanya sudah pakai obat yang sedikit lebih keras begitu. Harus selalu bugar, memaksa dirinya bugar, kan bahaya sekali ya buat janin di dalam kandungan. Lah kok ya lolos gitu loh. Dan Tuhan karuniakan 9 tahun. Itu waktu yang kayaknya lama sekali ya buat kita ya. Orang menikah menunggu 9 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Tapi ternyata itu waktunya Tuhan, gak ada yang tahu. Dan justru ketika ya sudahlah, mereka menemukan waktu Tuhan itu menjadi waktu yang tepat. Kita hari ini diajak untuk melihat dalam cara pandang yang sama. Menjadi orang yang belajar untuk hidup saleh di dalam Tuhan. Mengajak kita untuk berani melepaskan diri dari perasaan mau cepat. Perasaan yang memburu diri kita sendiri. Ibaratnya ketika sebelumnya kita berlari seperti mengejar kuda yang berlari, saat ini kita diajak untuk melambat sedikit. Sedikit sampai pada akhirnya berjalan sebagaimana orang berjalan. Lebih cepat mana sih orang berlari berjalan sama kuda yang berlari? Ya kuda ya, jauh lebih cepat ya. Dan katanya kalau kuda itu melambat berarti ada yang salah. Entah sakit, entah sudah tua. Dan menjelang sakaratul maut, begitu kan. Dan kita merasa diri kita bisa berlari seperti kuda gitu. Mengejar sana kemari. Tapi lupa untuk berjalan selangkah demi selangkah. Maunya terbang kalau bisa terbang. Seperti hari ini ya Bapak Ibu ya, menghadapi kemacetan maunya terbang kan. Sebisa mungkin terbang aja kita. Yang lain macet kita terbang gitu. Ya itu penderitaan. Kemacetan juga penderitaan. Emang gila bener sih. Menghadapi situasi bahwa kita harus menghadapi derita itu dengan perlahan-lahan. Kayaknya menjadi gambaran yang kok gak menyenangkan sekali ya. Tapi justru dengan cara itulah kita menemukan hidup yang kudus di dalam Tuhan. Hidup yang justru berjalan seperti yang Tuhan mau. Hidup yang kemudian menempatkan hati kita ke tempat seharusnya di mana hati kita berada. Ketika hati kita masih terpaut pada dunia, untuk segala sesuatu yang instan, segala sesuatu yang cepat, kita sedang kehilangan Tuhan. Kita pikir kita dapatkan Tuhan dengan mengejar dunia. Kita lupa, kita mendapatkan Tuhan justru ketika kita merelakan
dan berjalan melambat seperti yang Tuhan mau. Berjalan sesuai dengan ritmenya Tuhan. Jadi orang saleh misalkan, ritmenya adalah ya lakukan itu dengan sungguh-sungguh tanpa orang harus tahu kamu sudah lakukan itu. Berpuasa aja nggak boleh kelihatan kalau muram gitu ya. Jadi kalau nanti puasa prapaskah terus Bapak Ibu muram mukanya gitu ya, nanti cuci muka supaya nggak terlalu kelihatan kalau muram mukanya. Bersedekah gitu ya, ya dilakukan dengan biasa aja gitu. Orang tahu ya sudah, orang nggak tahu ya puji syukur gitu. Dilakukan karena memang mau melakukan itu. Berdoa ya dilakukan saja seperti yang memang biasa dilakukan. Kebetulan ada orang mau didoakan dan kita doakan ya doakan. Kebetulan punya waktu untuk ambil saat teduh untuk berdoa pribadi ya lakukan. Tanpa orang harus tahu bahwa Anda sedang menyisihkan waktu untuk berdoa atau mendoakan dia. Kenapa? Karena itu ritme yang pelan. Berjalannya pelan. Efeknya juga perlahan. Tapi seperti memasak ya. Pakai api besar, matangnya cepat, gosongnya cepat ya. Atau kalau matang gitu kan, berapa jam kemudian sudah bisa bau. Sedangkan dimasak dengan api kecil, mungkin bisa tahan lebih lama. Ya barangkali seperti itu pula. Dengan ritme yang lebih melambat mencari waktunya Tuhan. Justru kita menemukan, wah ternyata aku sudah berdosa nih sama Tuhan. Semuanya tak paksa cepet-cepetan. Hatiku tidak berada di dalam Tuhan. Sehingga aku minta Tuhan yang mengejar di mana hatiku berada. Dan bacaan Injil pada hari ini ditutup dengan perkataan yang cukup keras. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apakah kemudian nggak boleh menikmati berkatnya Tuhan? Bukan begitu. Tapi hati kita di mana? Di Tuhan atau di berkatnya Tuhan? Yang kita mau kumpulkan apa? Sukacita di dalam Tuhan atau berkatnya Tuhan? Nanti kalau Tuhan sedang berikan secukupnya kita protes, Tuhan ini kurang gitu ya. Tapi kalau hati kita di dalam Tuhan, Tuhan berikan berapapun itu, yaitu lebih dari cukup. Apalagi anugerah Tuhan bisa datang secara tiba-tiba dan di luar akal kan. Datang aja, dikasih aja, dianugerahkan aja begitu rupa. Kita nggak layak mendapat anugerah itu, tapi Tuhan anugerahkan. Dan ketika kita letakkan hati kita di dalam Tuhan, justru itu menjadi kesalehan yang sejati. Kesalehan yang membawa kita mendekat kepada Tuhan, yang memaksa kita berjalan lebih lambat, tapi dalam langkah-langkah yang sesuai dengan ritmenya Tuhan. Lebih pelan, membuat kita bisa berjalan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketika Tuhan sedang hadirkan penyertaannya yang luar biasa dalam hidup kita. Kapan kita akan sadar? Saat kita berjalan lebih lambat. Ketika Tuhan sedang sertai kita dan tolong kita melewati hal-hal yang berat sekali, kapan kita akan menyadarinya? Ya saat berjalan lebih lambat.
berjalan dalam ritmenya Tuhan. Itu menjadi kesalehan yang sejati. Kesalehan yang membuat kita berani datang dalam segala keterbatasan, kekurangan kita, dalam diri kita yang sungguh-sungguh kita datang pada Tuhan. Melepas topeng-topeng. Dan kalaupun melakukan ritus-ritus yang baik seperti berdoa, berpuasa, bersedekah, ya memang dilakukan karena mensyukuri anugerah dan penyertaan Tuhan. Bukan untuk membeli supaya mendapat anugerahnya Tuhan lagi. Posisi kita bukan untuk tawar-menawar, negosiasi, jual beli sama Tuhan. Panggilan kita justru untuk datang mendekat dan secara sungguh-sungguh memang hadir, menghadirkan diri kita tanpa topeng itu kepada Tuhan. Kalau ada yang terluka, biar dipulihkan. Kalau ada yang sudah mulai gak beres, biar kembali disempurnakan oleh Tuhan. Dibawa aja, tanpa harus malu. Ngapain sih malu sama Tuhan? Dibawa saja, tanpa harus menggunakan topeng. Lawang kita datang pakai topeng aja Tuhan bisa lihat yang di belakang topeng itu kok. Tapi Tuhan tetap mengundang kita untuk melepas topeng-topeng itu dan meletakkan hati kita memang di dalam Tuhan. Itu untuk belajar saleh. Belajar menjadi orang yang salehnya sejati. Yang sejatinya memang di dalam Tuhan. Dan kesalehan itu perlu dimulai. Juga dengan keberanian diri kita untuk datang dan mengaku dosa kepada Tuhan. Datang dan memohon ampun. Datang dan memohon pemulihannya. Untuk menyadari kembali, kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Umat yang kasih, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Umat terkasih, tak seorang pun luput dari dosa. Maka dengan kerendahan hati, mari mengakui keterbatasan sebagai manusia. Mari berdoa. Ya Yesus, anak domba Allah, dalam kefanaan kami mengaku telah melanggar firman-Mu. Pikiran kami kadang dikuasai nafsu diri. Perkataan kami kadang melukai. Tindakan kami kurang mencerminkan kasih-Mu. Dalam kerendahan hati, kami mohon, ampunilah kami, anak domba Allah. Allah
Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau menghendaki kesalehan sejati, tetapi kami memilih hidup dalam kepalsuan diri. Sedekah, doa, dan puasa dilakukan, dan di dalamnya pamrih terselipkan. Tunjukkanlah kami jalan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam kerendahan hati kami mohon, ampunilah kami, anak domba Allah. Inilah doa penyesalan kami, ya Allah. Dekaplah kami dalam cinta-Mu. Sambutlah kami dalam ampunan-Mu, sehingga hidup kami terarah kepadamu. Amin. Bagi setiap orang yang bersedia menyatakan pertobatan, terimalah abu di dahi. Abu ini adalah simbol kefanaan dan keterbatasan diri. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 19. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan, sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Jemaat silahkan maju, dimulai dari barisan A, kemudian masuk melalui dari arah belakang untuk maju ke depan melalui bagian tengah. Di
Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesar ini kunjuk padamu. Tak layak aku tengadang menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadang menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesar ini kunjuk padamu. Tak layak aku tengadang menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Tak layak aku tengadang menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. adalah
Semua diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dalam kerendahan hati mengakui dosa, sambutlah berita anugerah yang diambil dari Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Kiranya abu yang dioleskan di dahi menjadi pengingat bagi diri untuk senantiasa menghidupi kesalehan sejati, seraya terus berkomitmen menuturkan kembali cintanya yang membebaskan dan mengampuni. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di malam akhirnya malak penyanyi hormat diri bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu Al-Masih puasa di padang tandus besar, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, ia disiksa pedih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh mati derang, matinya nista dan air, lalu dikubur segera. Warna gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya.
Kini terimalah berkat dari Tuhan, kiranya Allah Sang Gembala menuntunmu dengan cinta, agar teguh menjalani pertobatan. Kiranya Kristus Sang Anak Domba menginspirasimu untuk berkorban demi kehidupan. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong memampukanmu untuk hidup dalam kesalehan sejati. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, demikianlah rangkaian ibadah Rabu Abu kita pada malam hari ini. Selamat memasuki masa Raya Paskah dan mengikuti ibadah Minggu Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.